Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Meneruskan daripada mutiara-mutiara kalam, dua jauharatain, dua permata di antara umat Nabi Muhammad. Manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah atau ta'ah itu tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan muwafaqatus syar'i, cocok dengan syariat. Syariat itu sumbernya adalah Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Semua bentuk ibadah yang tidak muwafaqatus syar'i, tidak sesuai dengan syariat, maka dhalalah, sesat. Tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran hadis, maka hasilnya sesat. Contoh, salat adalah baik. Salat adalah baik. Ibadah yang badaniyah yang paling afdal adalah salat. Tetapi jika dilaksanakan sholat sunnah yang mutlaqah, nafilah mutlaqah setelah sholat subuh, hukumnya dosa. Setelah sholat asar, hukumnya dosa. Kenapa? Karena ibadah tidak muwafaqatis syar'i, tidak sesuai dengan ajaran syariat. Puasa itu baik, saudara. Itu ibadah yang luar biasa, itu puasa. Sampai ada satu pintu khusus, babur rayyan, la yadkhulu illa shaimun. Tetapi kalau puasa ada di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau ayyamut tasyrik, hukumnya haram. Enggak sah dan haram. Kenapa? Tidak muwafaqatus syar'i. Karena itu kita kalau beribadah harus mempelajari cara ibadah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis yang diterangkan oleh para ulama. Benar tadi itu, dua pilar itu. Kalau manusia ini semuanya ibadahnya benar, beriman dan ibadahnya benar, beres, nggak ada macam-macam di atas dunia ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Yang turun dari langit berkah, yang keluar dari bumi berkah. Kalau manusia itu ibadahnya benar, ilmunya ada, diamalkan ilmunya, maka tinggal melengkapi dengan al-ikhlas wa khusyu'il qalb. Saudara, ilmu itu untuk diamalkan. Lan tu'jar hatta ta'mal. Kamu itu tidak akan dapat pahala kecuali ilmumu kamu diamalkan. Waduh, ahli fikih, rukun sholat apal, yang batalkan sholat apal, fikihnya daqiq, luar biasa, tapi nggak sholat. Ilmu puasanya hebat, tapi nggak puasa Ramadan. Maka ilmu bukan penghasil pahala, tapi justru hujjah alaih, ilmu yang akan menuntut dia sehingga masuk neraka nantinya. Al ilmu hujjah alaika hatta ta'mala bih.
Fa idza amilta bih kana al-ilmu hujjatan lak. Saudara, kalau orang sakit maka dia hanya membawa obat, tidak manfaat itu obat. Hatta yashrabahu, sampai dia minum itu obat. Kalau dia tadi itu punya ilmu, hanya dibawa, hanya diapalkan tapi nggak diamalkan, maka nggak manfaat. Sama dengan obat di kantong, harus diamalkan, baru itu manfaat. Bukan ilmu untuk debat, bukan ilmu untuk diskusi, tapi ilmu untuk diamalkan. Itu yang jarang, itu yang nadir, itu yang sulit kita dapatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan orang-orang Yahudi yang ahli Taurat tapi nggak ngamalkan isinya. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti himar yang bawa kitab. Ini peringatan bagi orang yang dipanggil ustadz, peringatan bagi orang yang dipanggil santri. Ilmunya kamu untuk kamu amalkan. Sholat berjamaah tahu fadilahnya tapi sholat sendiri. Qiyamul lail tahu fadilahnya tapi nggak pernah qiyamul lail. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afiyah, afiyah, afiyah. Baik Habib. Baik ya. Istirahat Habib. Kaget. Gitu ya. Afiyah. Binar syifa wal afiyah wa ila nabi al-Fatihah. Bismillah kana abdan la yastaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halas. Karena itu ya ikhwani, ilmu harus betul-betul menjadi amanat untuk diamalkan. Kalau sudah ilmu itu diamalkan sama kaum muslimin, ilmu itu diamalkan kaum muslimin, itulah akan menjadi izzatul Islam. Masjid rame, kemudian muslimin jauh daripada maksiat, muslimin mulazamah, bukan hanya yang sunnah, bukan hanya yang fardu, yang sunnah tidak ditinggalkan. Perempuan-perempuannya mutahajjibat, nutup aurat semuanya, mulazamatul dzikir, disitulah terjadi izzatul Islam. Walil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu bukan karena jabatan, bukan karena ekonomi, tapi kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, milik orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dikenal oleh bahkan orang yang tidak muslim saat itu, keadilannya, ketenarannya, tapi didapatkan ternyata beliau pakai baju yang lusuh, malah bertembel 17. Kaget, Anda Umar bin Khattab yang kami kenal kok begini bajunya? Maka beliau mengatakan, nahnu qaumun
A'azzanallahu bil Islam fala natubul izzah min ghairi. Kami ini umat yang dimuliakan karena Islam kami. Kami tidak mencari kemuliaan dari segi ekonomi, dari segi yang lainnya. Islam kami kuat, kami mulia. Tapi kita kadang-kadang tinggalkan Islam hanya karena ekonomi, hanya karena pembangunan, hanya karena politik, hanya karena la ya ikhwani, Islam. Dengarkan bagaimana Nabi SAW bersabda, dan ini hadis sering kita dengar dan kita hafal mungkin. Nabi menyatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang Islam, tiang agama. Siapa orang yang menegakkan salat, berarti dia memperkuat agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Yahudi nggak akan bisa meruntuhkan Islam, Nasara nggak akan bisa meruntuhkan Islam. Tapi yang meruntuhkan Islam ternyata umat Islam yang meninggalkan sholat, ya ikhwani. Antum nggak perlu bawa pedang untuk berjihad, nggak perlu membawa bom. Itu nanti itu kalau kita ketemu berang dengan orang-orang kufar. Antum di sini jihadnya, pegawai kamu suruh sholat semuanya, keluarga kamu suruh sholat semuanya, bawahan-bawahan kamu, murid-murid kamu suruh sholat berjamaah semuanya. Itu adalah memperkuat Islam. Benar tadi apa yang dikatakan, muslimin tidak patuh dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Muslimin tidak mengidolakan Muhammad Rasulullah. Saudara, kita boleh cinta, kita boleh benci, tapi jangan karena nafsu, tapi karena cinta Allah dan cinta Rasulullah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min agwa'ul iman, kata Nabi. Kalau kita punya sapi, supaya nggak hilang dari kita harus ikat dengan tali yang kuat. Begitu juga kambing, begitu juga kapal yang ada di laut, diikat supaya nggak hanyut. Kalau kita punya iman, harus diikat supaya nggak lepas. Gimana cara ngelipasnya? Jangan cinta kepada siapapun dan apapun kecuali karena Allah dan Rasulullah. Jangan benci kepada siapapun kecuali karena Allah dan Rasulullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, la tuhibbu ahadan aw tabghaduhu illa ba'dal ardi ilal kitab was sunnah. Kaima tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Jangan kamu tadi itu cinta siapapun atau benci siapapun kecuali yang dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Ini dicintai Allah enggak? Dicintai Nabi enggak? Dibenci Allah enggak? Dibenci Nabi enggak? Kenapa? Supaya kamu tidak cinta karena hanya kecocokan hawa nafsu, hanya ta'assub, hanya karena kelompok, hanya karena suku, hanya karena bangsa, hanya karena organisasi, hanya karena partai, hanya karena la. Tapi cinta karena Allah dan Rasulullah. Anda sekarang cinta kepada Habibain Al-Karimain Al-Azimain karena duitnya, karena pabriknya, karena mobilnya, karena jabatannya, karena Allah dan Rasulullah. Ini yang harus kita pertahankan, ya ikhwani. Ini yang harus kita pertahankan. Lah kalau sudah orang betul-betul dia mengamalkan ilmunya dengan huduril qalb wa khusyu'il qalb, dengan ikhlas, dia akan menikmati dzikir Allah dan akan menikmati dzikir Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan.
Innal abrara lafi na'im. Di dunia seperti ada di surga, saudara. Kenapa? Dengan berzikir kepada Allah, maka dia merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Dengan mengingat Rasulullah, maka dia berdampingan dengan yang tiada nilainya. Sampai di antara mereka berkata begini, "Lau kana ahlul jannati yajiduna minal laddah ma najiduhu fi jawfil lail lakanu fi aishin thayyib." Mereka kalau sudah malam hari berzikir, bersolawat, merasakan kenikmatan, sambil mereka berkata apa? Seandainya yang tinggal di surga menikmati apa yang kami rasakan kenikmatan ada di malam hari, benar-benar kehidupan mereka adalah bagus. Kalau hanya sekedar minuman surga, makanan surga, bidadari, bangunan surga, mereka nggak tertarik. Karena mereka lebih menikmati zikir, karena mereka lebih menikmati salawat kepada Nabi. Itulah yang dikatakan tadi, saudara. Nanti di atas dunia dia menikmati zikrullah, nanti di surga dia akan menikmati liqa Allah. Di atas dunia dia menikmati salawat kepada Nabi. Ada di surga mereka bisa menikmati bimujawaratin Nabi, dekat dengan Nabi Muhammad. Itulah puncak daripada harapan as-salihin. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga tidak membuat aku kagum karena bidadarinya, karena minuman dan makanannya, kecuali karena kekasihku tinggal ada di dalamnya. Saudara, kalau ada orang masuk istana, yang dicari hanya roti dalam istana, itu orang yang tidak bernilai, saudara. Kalau masuk istana yang dicari hanya minuman, itu tidak bernilai. Kenapa? Lalat masuk istana juga cari roti dan minuman, saudara. Tapi kalau masuk istana yang dicari bertemu dengan raja, itulah orang yang waras, saudara. Masuk surga hanya bidadari, hanya makan dan minuman, tidak sempurna akalnya, saudara. Masuk surga yang dicari raja surganya, saudara. Kemanten surganya, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada surga, lebih nikmat daripada surga. Karena itu tingkatkan cinta Allah, cinta kepada Rasulullah, pelajari ilmu Al-Quran, pelajari ilmu hadis, amalkan ilmu Anda dengan ikhlas dan huduril qalb dan khusyuk, dan jangan sekalipun cinta apapun dan cinta siapapun kecuali karena Allah dan karena Rasulullah. Mudah-mudahan magalah tadi itu betul-betul selalu kita ingat. Bubar dari majlis ini Allah berikan kekuatan untuk bisa menggunakan sisa umur kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan insyaallah razaqanallahu wa iyyakum insyaallah liqa Allah wa huwa radin anna, liqa an-nabi wa huwa farhanun bina. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah setelah panjang umur sehat walafiat, Allah ridha kepada kita, dan bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah bangga dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan putra-putra Al-Habib Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih juga begitu mantu-mantu mereka dan murid-murid mereka, Allah jadikan penerus-penerus beliau, dan mudah-mudahan berikan ilmu yang manfaat zahir maupun batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin wal afu minkum alal italah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.